badan seseorang itu melentung, melebar akibat terlalu banyak lemak, maka tulangnya nggak melebar juga, tulangnya segitu-gitu aja, nggak bertambah dia. Jadi kalau ada orang misalkan sibuk dengan operasi lutut, nuntikin anti nyeri ke lututnya, tapi beban di atas badannya di perut ya, di perut bagian atas itu, di perut katakanlah itu nggak dikurangi, maka tetap akan terjadi gesekan. Gesekan akhirnya menyebabkan peradangan di badannya. Peradangan apa yang terjadi? Pasti nyeri. Gitulah. Dan yang jadi masalah adalah di kalangan perempuan. Perempuan itu ya kalau saya katakan, ketika banyak dari mereka yang memakan makanan yang tidak sehat, ya, kemudian makanan-makanan tadi, Bapak sekalian, diubah oleh tubuh untuk menjadi lemak, maka lemak tadi akan mengacaukan sistem hormonnya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga sebenarnya kalau kita mau sedikit mengurangi lapar saja, ini akan kita dapatkan. Ya, kita mengurangi lapar. Dan Nabi SAW juga sudah mencontohkan. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita bahwa Nabi itu pernah kenyang nggak? Coba Anda baca. Nggak pernah Nabi itu kenyang. Nabi tidak pernah kenyang. Maka ketika seseorang itu, Bapak sekalian, mengurangi makannya, maka ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Ada beberapa hal yang akan dia dapatkan. Pertama, body fatnya dia, lemak badannya pasti akan turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terjadi apoptosis, selnya akan membunuh diri sendiri, terutama sel-sel yang rusak. Yang ketiga, tubuhnya ya akan memperbaiki signal-signal yang berhubungan dengan metabolisme gula. Yang keempat, insulin sensitivitas ya, atau sensitivitas insulin akan diperbaiki atau ditingkatkan. Hormon-hormon yang sifatnya membangun ya, itu akan dikuatkan. Kemudian tubuh akan memakan sel-sel yang rusak, dikenal sebagai otofagi. Jadi otofagi itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Dan otofagi itu hanya didapatkan kalau orang itu dalam kondisi lapar. Ya, jadi kalau Anda mulai sekarang ngerasa lapar, jangan langsung makan. Salah satu tipsnya, pertahan dulu sekian 1 jam, setengah jam, biarkan tubuhnya bersih-bersih dulu. Maka ketika lapar itu muncul dan tidak ada energi yang masuk di mulut kita dari makanan, maka tubuh akan membongkar energi yang ada di badan kita dari lemak-lemak tadi. Seperti itu. Proses itu namanya autofagi. Dan ini cara yang paling mudah untuk membersihkan badan. Sebenarnya simpel itu. Asal mau ngontrol lapar. Bagaimana cara latihannya? Hari ini hari apa ya? Ahad ya. Kalau nanti malam Anda pergi kondangan kan banyak makanan tuh. Coba nanti di sana jangan banyak makan. Bertahan dengan makan buah sama air saja. Bisa nggak? Insya Allah gitu kan. Berat gitu kan. Atau datangnya menjelang-jelang mau selesai. Jadi makan sudah habis kan? Kenapa? Baik. Ada satu quote yang saya sering sampaikan di kajian. Bunyinya begini. Hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa mengontrol lapar, mengontrol apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum, maka Anda bisa mengontrol yang lain. Orang yang bisa menahan lapar, dia bisa menahan amarahnya. Gitu. Orang yang bisa menahan lapar, dia akan bisa menahan emosi-emosi negatifnya. Gitu. Ya. Maka mulai sekarang biasakan untuk jangan sering-sering makan. Ya, apalagi yang sudah kelebihan beban badannya. Ya, kita sudah kelebihan beban. Ya. Ditandai dengan apa tadi? Lemak di mana-mana, lingkar pinggang mungkin di atas 100 gitu ya. Itu tanda-tandanya. Atau mungkin orang-orang yang bawaan tuh ngantukan terus. Ya. Dikit-dikit ngantuk, pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk. Habis makan ngantuk. Apa-apa ngantuk itu. Tanda nggak beres. Apalagi ada orang, kalau Anda atau kita sensasi kita pengen minum itu kurang, maka itu salah satu indikator tubuh kita lagi banyak sampahnya. Sensasi minum air putih kurang. Jadi kalau orang yang normal tuh bawaannya pengen air putih. Tapi kalau air putih tidak dia ingin minum dan lebih banyak air-air yang berwarna, maka salah satu kemungkinannya adalah
tubuhnya kebanyakan sampah. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara memperbaikinya. Ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki itu semua, sehingga nanti bos sekalian sebenarnya urusan kesehatan itu, ya, itu gampang sebenarnya. Ya, asal kita ngerti apa yang kita makan dan kita minum tiap hari. Sehingga nanti dari situ dari situ kita akan bisa belajar, ya, bahwa ternyata kayak misalkan ini tuh ilmu-ilmu sederhana sebenarnya. Ini apa ini? Iya, ini akar alang-alang. Bentuknya kan kayak saluran gitu kan. Gitu. Di zaman-zaman dulu ya, di zaman-zaman dulu tuh Allah mengajarkan kepada manusia itu kan karena dulu nggak ada teknologi. Ya. Dia bentuknya seperti pipa, bentuknya seperti saluran. Ya, maka akar alang-alang ini merupakan salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang bisa kita pergunakan untuk membersihkan saluran kemih. Ya, begitu caranya belajar. Itu saya katakan. Di mana kita lihat nanti sekalian, di situ akan dilihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi misalkan, kalau Anda lihat ini apa? Bapak-bapak nggak tahu, taunya makan jadi doang. Ya, taunya jadinya rawon gitu kan, udah jadi. Rawon tuh sehat nggak sih? Sehat nggak rawon? Ini saya tanya beneran loh. Rawon sehat nggak? Sehat. Tapi ada tapinya. Kalau makan rawon, dagingnya jangan banyak-banyak. Banyakin togenya. Banyakin daun bawangnya atau daun selerinya kalau ada. Dagingnya dikit aja. Sehingga nanti kan rawon tuh kan isinya kan ada keluar kan itu kan. Kemudian ada lengkuas, mungkin ada jahe segala macam. Itu kan bumbu semua itu. Makanya kalau Anda makan rawon, ya tadi airnya diminum. Rawon tuh pakai santan nggak? Cepet banget kalau makanan ya. Langsung enggak gitu kan. Nah, makanya sebenarnya ada satu filosofi yang teman-teman baru sekalian pernah dengar mungkin. Let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Jadi apa yang kita makan tuh perhatikan baik-baik. Kalau dia sehat, makan. Kalau nggak sehat, jangan makan. Kalau sudah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya apa? Zolim. Iya kan? Sekarang saya tanya, mie instan sehat nggak? Kenapa dia makan? Langsung terdiam. Nggak sehat kan? Nasi goreng sehat nggak? Kenapa dia makan? Enak. Iya kan? Ingat, tubuh kita itu memiliki kemampuan batas toleransi mengkompensasi racun-racun atau bahan-bahan yang tidak bisa diolah. Kalau dia sudah banyak ngomel, dia sudah banyak ngeluh dengan keluhan-keluhan, artinya tubuh kita sudah terlalu banyak sampah-sampah dari makanan yang tidak terurai. Apalagi orangnya jarang makan buah, jarang makan sayur, jarang puasa, jarang minum air putih. Dan kebanyakan orang kayak begitu kan? Sehingga apa? Sehingga badannya mengeluh terus sebenarnya. Padahal kalau kita mengubah sedikit pola makan kita, itu luar biasa efeknya. Sedikit aja ngubah. Pagi-pagi Anda atau sarapan di sini, sarapan orang Surabaya apa? Pecel. Pecel sehat nggak? Oh iya, cepat kalau itu. Pecel sehat, tapi jangan pakai nasi. Lebih sehat, saya ajarin bikin pecel yang sehat. Saya ajarin bikin pecel yang sehat. Nanti kalau Anda mau bikin pecel, kacangnya diganti kacang almond. Kenapa hu-ha-hu-ha-hu? Kenapa? Mahal. Baik, saya ajarin ilmu mahalnya. Saya kalau kayak saya membuang kata mahal ke tong sampah. Itu kalau saya. Tidak ada kamus mahal di saya. Kalau saya mau beli, tinggal saya angkat tangan, saya minta sama Allah. Betul? Dikabulkan nggak? Yakin aja dikabulin.
Dan begitu ya. Jadi kalau misalkan kenapa dokter nggak punya pesawat? Karena saya belum angkat tangan minta pesawat sama Allah. Kenapa dokter nggak punya hotel? Karena saya nggak butuh hotel. Mukmin tuh begitu. Dan perhatikan baik-baik, ini bagian dari akidah kita. Kalau Allah memudahkan sesuatu, pasti dimudahkan. Saya pernah cerita tadi di kajian tadi pagi, saya katakan saya pernah pengen beli 1 jam. Jam itu harganya kalau nggak asal sekitar 5 juta. Jam itu. Nggak punya uang, nggak ada anggaran. Tapi apa saya kerjakan? Apakah saya ibarat kata mundur balik kanan, terus kayak orang kesepian atau kayak orang ngelongso gitu gara-gara bisa enggak. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Saya tunjuk jam itu, saya bilang sama Allah, ya tolong murahkan. Ya Allah, izinkan saya membeli jam ini. Ya mungkin tidak ada 6 bulan saya beli jam itu.